Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, back again di channel Eko Wibawa. Nah, kali ini teman-teman pas banget ya di edisi hari Minggu ini. Nuansa juga mendung-mendung syadu. Nah, kayaknya Eko akan ngebahas all about perumahan lagi. Nah, kemarin Eko kan udah bahas perumahan nih. Dan sekarang Eko mau ngebahas perumahan. Nah, kali ini apa sih yang Eko akan bahas? Iya, benar sekali, yaitu cara membeli rumah bersubsidi atau enggak cara kamu membeli rumah dengan cara kredit atau cash. Kalau cash enggak dia. Ini membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR di bank. Oke? Bagaimana caranya dan bagaimana cara kerjanya atau enggak syarat-syaratnya apa aja sih? Nah, pokoknya ikutin terus perkembangan channel Eko Wibawa dan jangan lupa buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe, lalu kalian like, komen, dan juga share ke media sosial kalian lainnya supaya teman-teman yang lain bisa ikut gabung di sini. Yuk, bagaimana caranya? Yang pertama, setelah kalian melihat lokasinya, nah, terus kalian yaitu booking, ya kan? Ingat, sebelum booking kalian harus melihat lokasinya dulu, ya kan? Kalau kalian tertarik dan kalian minat, langsung kalian booking. Bookingnya di mana? Nanti saya bahas. Terus yang kedua, persiapan berkas. Berkasnya apa aja? Nanti juga saya akan bahas di sini. Terus, and then yang berikutnya, kalian melakukan sesi wawancara. Wawancaranya yang benar yaitu di bank yang ditunjuk oleh si pengembang tersebut. Dan terus yang keempat atau yang berikutnya gitu yaitu akad kredit. Nah, syarat-syaratnya apa aja untuk akad kredit? Pokoknya terus channel ini adalah satu-satunya channel yang akan selalu ngebahas all about perumahan. Dan berikutnya yaitu kalian bisa terima kunci. Rumah kalian sudah menjadi milik kalian. Yuk, kita bahas satu persatu. Sekali lagi nih, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe. Iya, yang pertama yaitu kalian harus yang namanya memilih lokasi, ya kan? Jadi di sini lokasi yang kalian inginkan harus benar-benar udah sesuai dengan hati, pikiran, dan akal budi kalian. Jadi jangan sampai kalian melakukan kegiatan booking sebelum kalian mengetahui lokasinya di mana, terus juga keadaannya kayak gimana. Jadi benar-benar sebelum kalian melakukan booking, jadi ya harus dipilih dulu lokasinya yang sesuai dengan keinginan kalian. Atau bisa jadi lokasi yang sesuai dengan feng shui kalian gitu. Jadi yang pertama sekali lagi kalian harus booking. Dan wajib kalian harus meminta kwitansi, ya kan? Kalian harus meminta kwitansi bukti pembayarannya. Karena jika nanti terjadi sesuatu, kalau nggak ada kwitansi, kalian tidak bisa maju. Kalian tidak bisa ditolong jika terjadi sesuatu. Jadi yang pertama, syarat untuk mengambil rumah bersubsidi atau syarat mengambil atau membeli rumah bersubsidi, kalian harus pertama yaitu booking fee. Nah, yang berikutnya syarat untuk mengambil rumah bersubsidi itu yaitu dengan cara perlengkapan berkas. Perlengkapan berkas apa? Perlengkapan berkasnya kayak gimana? Perlengkapan berkasnya di mana? Nah, kalau perlengkapan berkas yaitu sesuai dengan instansi tempat kalian bekerja atau enggak buat kalian yang kepengen ngambil rumah tapi itu wira swasta, kalian ya harus melengkapi kayak surat izinnya usaha tersebut itu kayak gimana gitu, terus penghasilan atau pendapatan ya, bukan penghasilan tapi pendapatan gitu, pendapatan per bulannya kayak gimana, jam kerjanya kayak gimana, lokasinya di mana. Nah, itu kalau wira swasta. Nah, ini yang Eko perjelas di sini adalah buat kalian yang bekerja di instansi seperti PT atau PNS atau pegawai-pegawai yang lainnya, yang penting ini kalian bekerja gitu. Yaitu kalian minta berkas dari marketing, di situ nanti biasanya ada surat penghasilan, ada surat tidak memiliki rumah,
terus juga ada surat pasangan, pokoknya seperti itu. Nanti juga diminta KTP, surat nikah kalau kalian yang udah nikah, terus juga NPWP, yang pasti kalian harus mempunyai NPWP, ya kan? Tapi jika kalian nggak punya NPWP, kalian nggak punya NPWP ya kan, itu tidak bisa dijalankan, ya kan? Pokoknya intinya syarat utamanya kalian harus mempunyai NPWP. Untuk mengambil rumah bersubsidi, kalian harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak punya itu gimana? Kalian akan dikenakan uang muka sebesar 5%. Dikali 5% ya. Itu buat kalian yang tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Dan otomatis buat kalian yang wirausaha atau wira swasta, kalian DP-nya akan dikalikan 5%. Nah, yang berikutnya adalah sesi wawancara di bank yang sudah ditunjuk oleh pengembang masing-masing. Biasanya sesi wawancara ini dilakukan di bank, yaitu kalau biasanya bank untuk rumah bersubsidi yaitu di bank BTN. Tapi semua itu sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh pengembang tersebut. Terus syaratnya untuk melakukan wawancara itu apa sih? Ya, yang pertama adalah yang paling utama, kalian harus menyerahkan uang sebesar 50% untuk biaya wawancara tersebut. Itu baru uang 50% ya. Terus berikutnya yaitu berkas kalian yang udah dikasih dari marketing buat kalian, itu semuanya udah dilengkapin dan sudah dikumpulkan, lalu kalian kasih beserta uang muka 50% dan langsung diproses oleh pihak pengembang. Dan syarat berikutnya yaitu akad kredit. Tapi sebelum mencapai akad kredit ini, kalian telah melakukan sesi wawancara. Dan di mana setelah wawancara, kalian dinyatakan ACC oleh bank tersebut. Terus kalian mendapatkan yang namanya itu SP3K. Nah, SP3K adalah bukti atau semacam surat pemberitahuan bahwa plafon atau KPR yang kalian harus bayarkan di situ ada semua. Jadi setelah melakukan sesi wawancara dan kalian dinyatakan ACC, lalu kalian mendapatkan SP3K. Nah, setelah itu baru dari pihak pengembang melakukan penjadwalan sesi akad kredit. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan sesi akad kredit? Yang pertama, kalian harus melunasin DP yang kalian belum bayarkan. Terus yang berikutnya, kalian datang ke bank yang sudah ditunjuk oleh si pengembang, lalu di situ kalian melakukan transaksi tanda tangan seperti mungkin tanda tangan AJB, mungkin ada juga kalau surat tersebut belum lengkap biasanya pakai PPJB, atau enggak juga bisa menggunakan apalagi ya, iya sih cuma kadang AJB atau enggak PPJB, lalu juga ada tanda tangan PK, dan juga semua itu dilakukan di depan anggota bank BTN dan juga pihak notaris dan juga disaksikan oleh pengembang masing-masing. Dan sesi berikutnya yaitu terima kunci. Nah, bagaimana kalian bisa melakukan terima kunci itu? Ya, kalau kalian sudah datang ke bank yang sudah tadi sebagai acara akad, atau enggak sesi berikutnya itu sesi akad, kalian sudah melakukan akad kredit, kalian sudah tanda tangan semuanya, lalu kalian bisa mengambil kunci, namanya serah terima kunci. Kalian setelah melakukan akad kredit, lalu kalian melakukan serah terima kunci. Tapi ini yang perlu diperjelas nih ya, serah terima kunci ini bukan dilakukan di bank BTN. Jadi kalian jangan menuntut marketing, atau enggak kalian jangan menuntut si pengembang untuk memberikan kunci di bank yang kalian akad kredit tadi. Jadi setelah akad kredit, ya minimal 1 minggu setelah akad kredit, atau enggak ya 2 hari setelah akad kredit, kalian baru bisa mengambil kuncinya di developer tersebut. Biasanya transaksi pengambilan kunci itu dilakukan di kantor proyek atau kantor berada di lokasi perumahan tersebut. Nah, itu namanya serah terima kunci. Pokoknya serah terima kunci itu dilakukan oleh pengembang di kantor proyek atau enggak di lokasi
tempat rumah kalian tersebut. Nah, setelah kalian terima kunci, itu sudah menjadi hak mutlak. Rumah kalian itu udah menjadi hak mutlak buat kalian semua. Nah, setelah itu kalian berhak deh, sah deh menjadi memiliki rumah tersebut. Nah, oke lah, begitu saja pemberitahuan dari saya Eko Wibawa mengenai sekali lagi mengenai syarat-syarat atau cara-cara mengambil rumah bersubsidi. Begitu, semoga informasi ini sangat berguna buat kalian, dan jangan lupa selalu bantu Eko untuk mengupkan channel YouTube ini dengan cara kalian like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa kalian share ke media sosial kalian lainnya supaya semua orang bisa ikut gabung di sini. Saya Eko Wibawa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.